Salam sukses dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ervina Hene. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran di kelas sasaran 12 MIPA 1 SMA Negeri 3 Kupang. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini saya laksanakan guna mengetahui karakteristik peserta didik dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Dalam melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan atau PPL, kami menemukan adanya masalah kurangnya tingkat keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok. Berdasarkan masalah yang kami temukan, kami memutuskan untuk melakukan asesmen diagnostik terhadap dua karakteristik utama, yaitu karakteristik gaya belajar peserta didik dan juga tingkat keaktifan peserta didik. Untuk melaksanakan asesmen diagnostik gaya belajar peserta didik, kami menggunakan tes gaya belajar online dari situs akupintar.id. Tes gaya belajar pada situs akupintar.id akan membagi tipe gaya belajar berdasarkan 3 bagian, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Instrumen tes gaya belajarnya terdiri dari 30 soal yang terbagi atas 3 bagian. Soal bagian pertama terdiri dari 10 nomor. Soal bagian 2 terdiri atas 10 nomor. Dan soal bagian 3 terdiri atas 10 nomor pula. Sedangkan untuk melaksanakan asesmen diagnostik terhadap tingkat keaktifan peserta didik dalam diskusi pada kegiatan pembelajaran, kami melakukan pengamatan pada kegiatan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Setelah melaksanakan asesmen diagnostik, dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kami melaksanakan profiling atau pemetaan peserta didik. Profiling peserta didik ini kami laksanakan dengan membedakan peserta didik berdasarkan gaya belajar dan juga keaktifan dari peserta didik. Hasil pemetaan atau profiling peserta didik ini kami sajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan kami dalam membagi kelompok diskusi dalam pembelajaran berdasarkan gaya belajar dan juga keaktifan dalam diskusi kelompok yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap kelompok akan memiliki gaya belajar yang sama, namun memiliki tingkat keaktifan dalam diskusi kelompok yang berbeda-beda. Hal ini kami lakukan agar dalam satu kelompok akan terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki gaya belajar yang sama, tetapi keaktifannya berbeda-beda, sehingga peserta didik yang memiliki keaktifan dalam diskusi yang tinggi dapat membantu atau menjadi contoh bagi teman-temannya yang memiliki tingkat keaktifan yang rendah. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik mengenai gaya belajar dan tingkat keaktifan peserta didik, maka kami mengelompokkan para peserta didik ke dalam 6 kelompok dengan gaya belajar yang sama namun tingkat keaktifan yang heterogen.
Berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan juga profiling peserta didik, langkah berikut yang saya lakukan adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berupa modul ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, saya memilih untuk menggunakan model pembelajaran project-based learning yang bersifat kooperatif agar peserta didik dapat menunjukkan keaktifannya dalam bekerja sama dalam sebuah diskusi kelompok untuk menghasilkan suatu produk atau project yang berupa tabel dan diagram sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini. Langkah berikutnya adalah saya memberikan pedia pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Hal ini sesuai dengan diferensiasi pembelajaran yang saya laksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik mengenai gaya belajar, saya membagi peserta didik dalam 6 kelompok diskusi yang terdiri dari 1 kelompok dengan gaya belajar audio, di mana saya memberikan media pembelajaran berupa video pembelajaran dalam bentuk link kemudian diakses oleh peserta didik. Yang kedua adalah 2 kelompok gaya belajar kinestetik. Saya berikan media pembelajaran berupa alat peraga dalam bentuk dadu yang digunakan dalam pembelajaran. Mereka akan melakukan percobaan kemudian mengambil data dari hasil percobaan tersebut. Yang ketiga, ada 3 kelompok gaya belajar visual. Di sini saya memberikan mereka media pembelajaran berupa peta konsep atau mind map. Langkah berikut yang saya laksanakan adalah dengan menyusun dan memberikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini bersifat menuntut agar peserta didik dapat berusaha untuk menemukan konsep sendiri dalam memahami materi pembelajaran. Berikut ini saya lampirkan RPP yang saya buat dalam bentuk modul ajar dalam guna memfasilitasi pembelajaran yang dikaitkan dengan karakteristik khas siswa.
Dari seluruh rangkaian proses ini, saya mendapatkan beberapa hal yang saya pelajari, yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok merupakan tantangan bagi guru untuk mencari formulasi dan model pembelajaran yang lebih menarik agar keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik dan hasil belajar tetap meningkat. Untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam diskusi kelompok selama kegiatan pembelajaran, seorang pendidik perlu merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga dapat memberikan dorongan kepada peserta didik untuk aktif pada saat diskusi kelompok selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, pendidik, dalam hal ini guru dan sekolah, serta orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu memberikan motivasi dan mendukung peserta didik dalam belajar. Menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan cara agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Untuk memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan siswa di dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau aktivitas investigasi yang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan sebuah produk, kemudian hasilnya ditampilkan atau dipresentasikan. Berdasarkan hal-hal yang saya pelajari dari seluruh rangkaian proses ini, tips yang dapat saya berikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan murid yang memiliki keaktifan yang rendah dalam diskusi kelompok, terutama dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dan bahagia. Terima kasih.